Selamat pagi adik-adik semua, Shalom dan selamat berhari Minggu. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ya tentu semuanya dalam keadaan baik, tanpa kekurangan suatu apapun dan dalam keadaan sehat. Kalau kalian memiliki tubuh yang sehat, ayo siapa yang memberikannya? Kalau kalian pintar, cerdas, dan kuat, siapa juga yang memberikan semuanya untuk kalian? Kalau kalian bisa makan dengan kenyang, berpakaian dengan indah, siapa yang memberkati orang tua kalian? Ya, tentu semuanya Tuhan Yesus yang memberikannya kepada kalian semua. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo, kita akan mengawali ibadah ini dengan kita menaikkan pujian, menyanyikan kasih setia Tuhan sambil berdiri. Satukan hati kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami memiliki Tuhan yang kasih setia-Nya senantiasa tercurah pada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami sehingga hati kami, pikiran kami hanya terarah kepadamu saja. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, Tuhan sudah memberkati kita semua. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita mau datang kepada Tuhan, mau memuji Tuhan. Ya, kalau kita sering memuji Tuhan, hati kita akan penuh dengan sukacita, hati kita akan penuh dengan nyanyian. Ayo, kembali kita akan menaikkan pujian, hatiku penuh nyanyian. Raja segala raja.
Ya, adik-adik, ketika kita berjalan di malam hari, ya, yang gelap, tentu kita butuh yang namanya penerangan. Ya, entah itu senter, lilin, atau lampu, supaya kita tidak tersesat ataupun kita tidak terjatuh, terpleset. Ya, di dalam kehidupan pun kita membutuhkan panduan, yaitu firman Tuhan, ya, supaya kita selamat, supaya kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, saat ini tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati kita kembali, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi dan berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini dapat mengubah kami menjadi anak-anak yang semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Adik-adik,
Firman pada pagi hari ini bertemakan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayo, Ibu ajak kalian untuk membuka Alkitab kalian. Kita akan baca di Matius 17 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Ya, Matius 17 ayat yang pertama sampai dengan ke-9 kita akan baca secara bersama-sama. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Ya, adik-adik, Ibu mau bertanya, ya. Adik-adik, siapa yang pernah pergi ke gunung atau naik gunung? Ya, Ibu percaya kalian pernah, ya, di antara kalian banyak yang sudah pernah naik gunung atau pergi ke gunung. Nah, apa saja gunung yang kalian ketahui? Ya, di Indonesia banyak sekali gunung-gunung. Ya, ada Gunung Bromo, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Krakatau, Gunung Kerinci, dan bahkan dekat kota kita Pemalang ada Gunung Slamet. Nah, pada hari ini firman juga mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang pergi ke gunung atau naik gunung. Ya, dia pergi tidak sendirian, ya. Dia mengajak 3 orang muridnya. Ayo, siapa saja? Ya, dia mengajak Petrus, Tuhan Yesus mengajak Yohanes, juga mengajak Yakobus. Nah, kalau kita pergi ke gunung, mau ngapain ya? Ya tentu kita mau melihat pemandangan yang indah, kita mau rekreasi. Nah, tapi Tuhan Yesus saat itu naik ke gunung bukan untuk melihat pemandangan yang indah, ya. Tuhan Yesus pergi ke gunung untuk berdoa, ya. Seperti biasa, kebiasaan Yesus adalah dia akan mencari tempat yang sunyi dan sepi untuk berdoa. Dan tempat yang sunyi dan sepi itu adalah salah satunya gunung. Nah, setelah sampai di gunung, Tuhan Yesus berdoa. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berdoa, terjadilah peristiwa yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus mengalami perubahan. Mukanya bersinar terang, pakaiannya berkilau-kilau. Ya, luar biasa. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Ya, karena kedahsyatannya dan kekuatannya, Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat, mampu menolong kita semua, mampu melakukan sesuatu. Bahkan karya terbesarnya adalah menyelamatkan kita manusia, orang-orang yang berdosa. Nah, saat Tuhan Yesus berkilau-kilauan,
tampaklah dua orang, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia. Ya, mereka adalah dua nabi besar yang sangat taat kepada Tuhan. Nabi Musa dan Nabi Elia berbicara kepada Tuhan Yesus. Ya, melihat ketiga orang tersebut, maka Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Tuhan Yesus, untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Namun belum sempat Tuhan Yesus menjawab, tiba-tiba turunlah awan yang terang yang menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Ya. Nah, mendengar suara itu, ketiga murid-muridnya ketakutan dan mereka sampai terjatuh, ya, tersungkur. Lalu Tuhan Yesus mendekati mereka dan membangunkan mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ya. Dan ketika tiga muridnya sudah bangun, mereka sudah tidak melihat lagi Elia dan Musa di antara mereka. Nah, di dalam perjalanan pulang mereka dari gunung atau turun ke gunung, Tuhan Yesus berpesan kepada ketiga murid-muridnya, yaitu untuk mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan dan mereka alami, ya, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, adik-adik, dari cerita pagi ini kita bisa tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat dan Tuhan yang luar biasa, ya. Ketika Tuhan Yesus bercahaya, artinya Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu, ya. Tuhan Yesus bisa memberikan kepada kita kesehatan, Tuhan Yesus bisa memberikan kepada kita kepintaran, Tuhan Yesus senantiasa memberikan berkat dan memelihara kehidupan kita. Dan seperti yang di awal Ibu katakan, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa dengan mau menyelamatkan kita. Dia mau berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Ya, biarlah melalui firman singkat pada pagi hari ini kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin setia menyembah dan memuji Tuhan, dengan kita mau terus semakin hari hidup semakin menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, itulah firman pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh memberkati kalian semua. Amin. Mari kita bawa persembahan kita dengan sukacita, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, persembahan dapat kalian kumpulkan melalui beberapa cara sebagai berikut. Mari adik-adik, kita akan iringi persembahan kita dengan kita menaikkan pujian bawa persembahan.
persembahan kita, bersama-sama kembali kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Ialah melalui firman pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang luar biasa. Terus tuntun kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang semakin setia kepada Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan di hadapan Tuhan yang adalah ungkapan sukacita kami, ungkapan syukur kami kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan berkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kalau sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian memuji Tuhan kembali. Allah yang ditinggikan, ialah semakin hari kita pun boleh semakin memuliakan Allah, meninggikan Allah dengan kita semakin hidup berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Ayo, kembali Ibu mengajak kalian berdiri, kita naikkan pujian Allah ditinggikan. Adik-adik, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai. Ibu mengingatkan kembali kalian, biarlah kita semakin hari rajin berdoa, semakin hari rajin baca Alkitab. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua.